Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena kita semua sudah diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir tempat ini guna melaksanakan aktivitas kita semua. Dan lupa pula kita kirimkan dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengaturkan kita semua ini kalam begitu mulia. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Meminta maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu bahwa pada hari ini kami menyita waktu istirahatnya Bapak Ibu guru yang hebat, karena kami meminta waktunya untuk mengikuti meeting atau Zoom meeting pada kegiatan kami ini, yaitu diseminasi budaya positif. Jadi diseminasi budaya positif ini adalah sebuah tanggung jawab kami selaku guru penggerak, calon guru penggerak, yaitu ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil diseminasi kepada Bapak Ibu guru, bahwa hasil diseminasi ini mengenai budaya positif ini adalah sebuah hal yang sangat baik untuk Bapak Ibu guru hebat, karena bisa melihat atau bisa mempraktikkan di sekolah masing-masing tentang bagaimana yang namanya tentang budaya positif tersebut. Olehnya itu, saya selaku moderator pada kesempatan kali ini, untuk itu saya akan mempersilahkan kepada teman saya, karena kami bertiga di kegiatan diseminasi ini karena kami dalam satu sekolah. Ini informasi yang awal kami sampaikan, sehingga ketiga teman kami ini akan mempresentasikan masing-masing dari 7 budaya positif yang nantinya kami akan bahas. Nanti kita akan bagi masing-masing. Untuk diseminasi yang awal, untuk dijelaskan nanti Bapak Thorik Insani yang akan menjelaskan beberapa budaya positif yang nantinya akan dipresentasikan. Nanti juga saya sendiri di kedua, dan yang ketiga ada teman saya lagi Pak Asripin untuk menjelaskan budaya positif dari kita pembagian masing-masing. Untuk itu di lebih awal saya persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Thorik Insani untuk mempresentasikan hasil diseminasinya yang telah dibuat kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada room meeting pada hari ini. Dengan ini saya persilakan kepada Bapak Thorik. Ya, terima kasih Pak Rizal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ayah Bunda Guru SMK 2 Maros dan rekan-rekan guru lain. Ya, saya lihat ada beberapa guru dari sekolah lain. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif. Ya, ini sebenarnya sudah tertunda beberapa kali, ya, dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Ya, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi yang telah membawa kita ke cahaya Islam sehingga kita bisa menikmati iman dan takwa hingga pada hari ini. Ya, saya langsung saja Bapak Ibu, ya. Jadi ini sudah ada tampilan di depan. Iya Pak, kelihatan. Sudah kelihatan Pak. Oh iya. Ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, jadi pada kesempatan ini ya kami dari CGP itu mempunyai tugas memberikan diseminasi terhadap rekan-rekan guru di sekolah. Ya. Dalam kesempatan ini ya materinya berupa budaya positif. Jadi budaya positif merupakan
perwujudan kebajikan universal, nilai-nilai yang harus diterapkan di sekolah, kebiasaan-kebiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan mulia, yaitu nilai-nilai yang diyakini sekolah. Untuk itu diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan positif agar dapat membentuk budaya positif. Ya, jadi budaya positif ini ya harus kita biasakan di lingkungan sekolah kita. Ya, seperti yang di SMK 2 Maros itu sudah ada pembiasaan-pembiasaan, dan kami harapkan nanti ke depan itu sudah menjadi membudaya di dalam sekolah, ya, sehingga ya tidak perlu ada lagi seumpamanya hukuman, dia akan sadar dengan sendirinya apa yang dia yakini suatu yang terbaik. Ya. Kemudian bagaimana strategi membangun budaya positif? Ya. Jadi poin yang pertama ya yang kita bisa lakukan yaitu yang pertama yaitu penerapan nilai-nilai positif. Ya, seperti ya di SMK Negeri 2 Maros ya nilai-nilai positif seperti ya salim pada ketika ketemu guru ya dan lain-lain sebagainya. Kemudian penghargaan terhadap perilaku baik ya, kalau ada seumpamanya siswa yang berperilaku baik ya, beri pujian-pujian ya. Kemudian lingkungan inklusif ya, jadi inklusif tidak eksklusif ya, jadi dia menerima perbedaan-perbedaan ya, jadi dia tidak spesifik ya, umpamanya siswa yang ini spesial untuk ini, tidak ya. Kemudian poin berikutnya yang kita harus perhatikan yaitu keterlibatan orang tua dan komunitas. Nah, ini juga perlu kita perhatikan Bapak Ibu, bahwa sekolah bukan tempat untuk ya bengkel manusia, tapi ini artinya perlu keterlibatan berbagai pihak ya, termasuk keterlibatan orang tua dalam membangun budaya positif. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir yang bisa juga kita lakukan adalah ya pelatihan keterampilan sosial dan emosional ya. Jadi kita ya latih siswa-siswa kita bagaimana berperilaku yang baik ya. Kemudian selanjutnya yaitu 7 budaya positif di sekolah yang bisa kita terapkan. Ya, apa saja itu? Yang pertama, melaksanakan tata tertib sekolah. Ya, jadi tata tertib sekolah, ya alhamdulillah di sekolah kita SMK 2 Maros itu sudah ada tata tertibnya. Ya, tinggal bagaimana kita mendorong terhadap siswa-siswa kita untuk taat pada tata tertib yang ada. Kemudian cinta kebersihan dan lingkungan. Ya, cinta kebersihan dan lingkungan ya ini juga kami di SMK 2 Maros ya, sebagaimana Bapak Ibu melihat ya tidak bergeraki Pak Torik. Oh iya. Kasih slide show supaya layar penuhi, slide show di bawah. Sudah, ini yang tidak bergerak. Nah, maksudnya slide show supaya lebar besar-besar kelihatan. Mana sudah bergerak nih? Oh iya, oke. Oh iya. Oke, saya lanjut. Ya, jadi yang selanjutnya yang bisa kita lakukan yaitu melatih anak kita bagaimana bersikap jujur. Ya, kejujuran ini ya biasa ya bisa kita lakukan seperti ya kanting kejujuran ya, untuk melatih anak-anak kita berperilaku jujur. Kemudian selanjutnya yaitu religius ya. Religius ini saya apresiasi terhadap kepala sekolah kita di SMK 2 Maros ya, dia perhatikan betul bagaimana siswa membangun nilai religiusnya ya. Kita bisa lihat ya ketika berkumandang azan, diharapkan ya kita juga guru-guru itu terlibat langsung dalam membina anak-anak kita ya, untuk bagaimana melaksanakan salat ya, baik salat duhur maupun asar ya. Alhamdulillah di sekolah kita ini ya sudah artinya sudah tahap yang sudah bagus ya. Kemudian kepedulian juga
ini menjadi yang kita harus terapkan di anak-anak didik kita, ya supaya ya kita libatkan ke kegiatan-kegiatan yang ya peduli lingkungan, yang membersihkan di area-area tempat di sekitar sekolah, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sifat toleransi tentu ya bagaimana ya seorang siswa menghargai ya seumpamanya beda agama, beda suku, ya. Kemudian yang terakhir sikap nasionalis. Ya, sikap nasionalis ini ya bersifat ya kebangsaan, ya. Bagaimana ya hidup, ya kita hidup beraneka ragam suku, ya kita bisa membuat suasana yang toleransi, ya, dan nasionalis, ya seperti yang kita laksanakan nasionalis, ya seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya ya pada jam-jam tertentu, ya sekarang itu sekitar jam 10, ya jam 10 pagi dan waktu pulang sekolah. Kemudian saya lanjut, ya. Kemudian tujuan pendidikan, ya. Menurut Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Ya, jadi kita sebagai guru itu ya hanya berkewajiban sebenarnya di daerah menuntun, ya. Jadi anak-anak itu punya dasar, ya sudah punya dasar, istilahnya tinggal bagaimana menebalkan ya anak tersebut, ya. Seperti ya Ki Hajar Dewantoro menganalogikan ya seperti seorang petani, ya petani yang menanam padi, ya. Jadi petani seperti guru, ya, kemudian padinya ini seperti murid, ya. Jadi bagaimana seorang petani itu sehingga hasil panennya itu melimpah, ya, berkualitas, ya. Tentu ya ketika mulai pembibitan yang bagus, irigasinya, kemudian bagaimana hama-hamanya, pengairannya dan lain-lain sebagainya. Ya, seperti begitu analoginya terhadap ya petani dan hasil petaninya seperti ya padi begitu. Kemudian saya lanjut, kemudian dari makna dari trilogi Ki Hajar Dewantoro, ya. Jadi ada ingarso sung tuladah, ya memberi teladan. Jadi kita sebagai guru ya harus memberikan teladan kepada murid-murid kita, ya. Jadi jangan kita menyuruh anak-anak kita melakukan sesuatu, ya sementara kita berbuat yang berbeda yang seharusnya, ya. Jadi harus menjadi teladan. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karsa, yang menumbuhkan semangat, ya. Kita harus menumbuhkan semangat kepada siswa kita. Kemudian tuturi handayani, ya ini biasa juga paling umum dan sudah dikenal luas, ya, tuturi handayani, yang itu memberikan dorongan-dorongan. Izin Pak Torik, terima dulu teman-teman, banyak yang mau gabung. Oh ya. Sepanjang kayak ini Pak, baru slide 6 dari 39 slide. Silakan dilanjut Pak Torik. Tunggu sebentar. Kalau bisa kasih jadi host Kak, supaya bisa saya terima. Tunggu dulu, aku lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami pembaca doa aku senampen nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Oke. Ada nasi sediakan ke kopi Pak Rizal itu Pak, ayahanda. Oke, dilanjut presentasinya Pak. Oke, saya Edki dulu jadi co-host, ya. Ya. Jadi kalau ada Pak Rizal, saya sudah tambahkan, minta tolong karena saya full layar ini tampil. Siap,
Siap. Dan bisa lihat di belakang layar. Iya. Lanjut presentasi. Sip, lanjut Pak. Ini bergerak Bapak Ibu. Nah, belum. Ini kalau saya full screen dia tidak bergerak. Oh, jangan lagi full Langsung screen gini. Pak. Harus. Ya, saya lanjut Ya, Bapak silakan. Ibu. Ya. Jadi kemudian ini baru masuk konsep utama budaya positif ya. Jadi saya paparkan sedikit. Jadi saya kami bertiga ini akan melaksanakan 7 item dari budaya positif. Jadi saya membahas bagaimana perubahan paradigma belajar, kemudian 2 disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya nanti juga saya akan bahas sepintas 4, 5, 6, 7 ini ya. Jadi saya hanya fokus untuk pokok-pokoknya 1, 2, 3 dan yang sepintas ini 4, 5, 6, 7 karena kami juga harus fullkan ya pemberian. Mungkin begitu Bapak Ibu. Ya, saya lanjut. Ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi seperti kita ketahui ya, profil pelajar Pancasila itu mempunyai item-item seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ya. Kemudian prinsip pembelajaran paradigma baru. Jadi paradigma baru itu ya poin pertama ya, rancangan pembelajaran berfokus pada tingkat perkembangan dan capaian peserta didik di masa sekarang. Ya, jadi ya biasanya untuk bagaimana pembelajaran berfokus pada tingkat perkembangannya, biasanya ya kita guru ya sebaiknya melakukan asesmen awal ya, bagaimana gaya belajar siswa, kemudian apa-apa yang seumpamanya dibutuhkan untuk itu ya, seperti gaya belajar ya, ada seperti visual ya. Jadi ada juga siswa itu ketika tampil model pembelajaran secara visual dia mudah menangkap ya, Ada juga auditory, ketika gurunya bercerita ya, dia mudah pahami. Ada juga yang kinestetik ya, seperti ya kita di SMK itu ya jurusan-jurusan mesin ya, ketika terjun langsung ke dalam prakteknya ya, itu dia lebih paham, lebih mudah paham ya. Kemudian yang poin kedua yaitu rancangan pembelajaran yang disusun dapat menumbuhkan kapasitas untuk menjadi seorang pembelajaran sepanjang hayat ya. Jadi ya pembelajarannya ya walaupun sudah berhenti ya, dia masih proses belajar berikutnya. Jadi walaupun umpamanya kita sudah selesai mengajar ya, ada tindak lanjut ya. Kemudian perkembangan kompetensi dan karakteristik holistik peserta didik menjadi sasaran dalam proses pembelajaran ya. Jadi ya ketika memberikan pembelajaran ya, ada hal-hal lain yang menjadi ya yang bisa didapat siswa, seperti pembelajaran seni ya. Pembelajaran seni umpamanya bukan saja seni yang dia dapat, tapi bagaimana dia berkreativitas, bagaimana dia membuat sesuatu yang baru, kreatif, inovatif, dan lain-lain sebagainya. Ya, kemudian yang keempat, pembelajaran kontekstual dan relevan ya. Jadi guru diharapkan itu ya bagaimana membuat pembelajaran yang artinya dibutuhkan dan relevan dengan lingkungan sekitar. Seumpamanya ya pembelajaran biologi ya, kita bisa arahkan kepada anak-anak kita ya bagaimana mengelola sampah ya. Kemudian yang kelima, masa depan berkelanjutan menjadi orientasi dalam pembelajaran ya. Jadi ketika kita memberikan pembelajaran ya,
diupayakan bahwa yang didapat nanti itu ya bermanfaat untuk ya masa depannya, ya bukan sekedar ya selesai pembelajaran ya selesai pada saat itu juga. Ya kita lanjut Bapak Ibu ya. Kemudian 4 faktor yang berperan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Pertama yaitu konten, ya materi pembelajarannya itu sendiri. Kemudian proses. Ini berbicara tentang bagaimana seorang guru dapat memberikan instruksi yang tepat kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran kontekstual dan relevan. Kemudian produk. Aspek ini melibatkan metode yang digunakan oleh guru dalam mengetahui tingkat penguasaan materi atau bahan ajar dari setiap siswa. Kemudian yang terakhir, lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang tenang dan kondusif akan mampu meningkatkan hasil belajar. Ya, kemudian Bapak Ibu, ya ini ada sebuah analogi, ya intinya bagaimana cobalah buka. Jadi coba Anda bayangkan, Bapak Ibu, bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, ya. Karena begitu pentingnya untuk hidup Anda. Jadi, benda ini di dalam tangan Bapak Ibu itu sangat berharga, ya. Jadi, ada si B orang lain, ya, akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi B orang lain ini dia bisa melakukan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi Anda, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang ya agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Di sisi lain, ini barang sangat berharga bagi Anda. Di sisi lain, B ini akan memberikan hadiah apabila membuka, akan menghardik ya bila tidak membuka. Bapak Ibu, saya tanya, apa yang Anda lakukan? Halo? Iya Pak. Kedengar? Kedengaran. Iya Pak, ya. Apakah Bapak Ibu akan melepaskan genggaman tangannya karena ada seumpamanya ada hadiah uang, atau akan mempertahankannya karena sangat berharga bagi Anda? Ya, tetap mempertahankan. Tergantung tawarannya, Pak. Mempertahankan. Ya, ada yang tentu jawabannya bisa bervariasi. Ya, tentu ya kalau seumpamanya berharga bagi kita, apapun godaan dari luar kita akan tetap mempertahankan karena berharga. Ya. Jadi kita lihat ya, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan membuka kepalan tangan Anda? Jadi kalau seumpamanya membuka, apa alasannya? Bisa saja seumpamanya, wah hadiahnya lebih menggoda atau tekanannya lebih kuat, jadi saya harus terpaksa membuka. Ya bisa seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua yang muncul, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Ada yang berpendapat menutup? Saya. Apa alasannya? Ya, jika bisa menyampaikan alasannya. Karena berharga, jadi alasannya dia kenapa tetap menutup kepala tangan, karena di dalam genggamannya itu ada mungkin hal yang sangat berharga. Jadi butuh trik khusus untuk bagaimana bisa yang menggenggam tangan ini, yang mengepalkan tangan ini dibujuk menggunakan mungkin dengan trik-trik lain. Mungkin ada faktor, bisa melibatkan faktor internal atau dari eksternal. Oke, iya. Terima kasih Pak Sri. Berhubungan dengan jawaban di atas, ya kita lihat dalam pertanyaan ketiga. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Jadi siapa yang memegang kontrol di sini? Apakah si A atau si B? A Anda sendiri, B orang lain. Nggak sampai full kan 3 meter itu, anggap 3 meter tuh. Kita sendiri lah Pak. Siapa yang memegang kendali di sini?
apakah A yang memegang mempertahankan kepalan tangan, atau si B yang membujuk yang mengintimidasi Anda? Kalau yang pegang kendali ini bisa salah satunya A atau B, tergantung motivasi apa yang dimiliki untuk bisa membuka tangannya ini yang memegang si A. Jadi, Oke, salah satu pendapat. Ada yang berpendapat lain selain Pak Sri? Pak Sri, Silakan Pak Ibu Sri. Kalau saya sih si A Pak ya, si A. Jadi sekuat apapun godaannya, sebesar apapun motivasinya, kalau si A bilang tidak ya tidak dibuka. Oke. Jadi tidak memberikan peluang kepada siapapun untuk menggoyahkan apakah saya harus membuka atau tidak. Jadi kembali ke diri masing-masing. Oke, terima kasih Bu Sri. Ya, ini sudah ada dua pendapat dan memang hanya dua pendapat tentang ini ya. Apakah motivasi intrinsik ya atau motivasi ekstrinsik ya. Jadi sesuai dengan petunjuk-petunjuk dalam CGP bahwa sesungguhnya yang memegang kendali itu adalah kita sendiri ya. Biar bagaimanapun godaan dari luar, tapi kalau kita punya keyakinan ya, karena ini barang berharga ya, tentu kita tidak akan melepaskan barang tersebut ya. Sama posisinya ini kepada siswa kita. Jadi walaupun kita membuat peraturan sedemikian banyak, semakin tegas, tapi kalau memang siswa tidak bisa dikendalikan ya, dia sendiri yang bisa mengendalikan dirinya. Mau taat dan tidak, itu kembali kepada dirinya. Ini analoginya tentang pengepalan tangan ya. Ya, saya lanjut Bapak Ibu ya, miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Jadi ini miskonsepsi tentang teori kontrol, saya bacakan saja. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi ini konsep kita ya. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi ini pemahaman tak sementara ini yang nanti dijelaskan oleh Pak Rizal. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah maupun menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi contoh nilai-nilai kebajikan yaitu yang pertama pada bagian profil pelajar Pancasila kita bisa lihat beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian pendidikan dasar atau sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang terakhir mengenai keterampilan hidup, life skill, seperti dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian apa makna disiplin? Bapak Ibu, sebelum saya lanjut untuk disiplin positif ini, apa tergambar ketika saya mengatakan disiplin? Ya, silakan. Waktu. Silakan Pak Rizky. Ya. Disiplin biasanya berdasarkan tepat waktu. Kalau disuruh datang jam 7 ya harus datang sebelumnya. Kemudian kalau disuruh misalkan minum obat 3 kali sehari ya harus minum 3 kali sehari. Kayak gitu. Disiplin waktu. Oke, siap. Ada pendapat lain? Ya, saya Pak. Mungkin ini bisa bervariasi. Saya Pak. Ya, silakan. Jadi Asli. disiplin positif, apa makna disiplin ini? Saya artikan dia bisa seperti tata tertib atau bisa juga berupa seperti hukuman, seperti itu. Jadi anggapan biar orang menerapkan disiplin itu ya seperti itu yang tadi saya sebut, tata tertib atau juga dianggap hukuman lah. Jadi
disiplin ini tidak lepas. Biasa kalau kita melihat itu kan anak-anak dihukum dulu untuk menegakkan kedisiplinan seperti itu, atau tata tertib dibuat agar orang bisa disiplin. Tadi seperti gambaran Pak Rispaldi, seperti mungkin aturan yang saya gambarkan seperti itu, aturannya harus minum obat, ya minum obat 3 kali sehari, mungkin seperti itu tadi. Ya, sekian Pak. Oke. Iya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi disiplin ini ya biasa ada yang berupa konsekuensi ketika tidak melaksanakan itu, ya artinya ada aturan seperti sekolah seumpamanya ketika lewat jam 7 ya ada konsekuensinya, ada hukuman dia yang dapat ya. Ini sebenarnya kita tidak melihat hukumannya, tapi kita lihat bagaimana kita melatih siswa untuk disiplin. Ya. Oh ya, silakan. Pak, kalau disiplin positif menurut saya menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa harus menghukum dan tanpa harus memberikan hadiah. Maksudnya kita memotivasi siswa untuk bisa disiplin tanpa hukuman. Seperti itu. Iya. Jadi idealnya memang bahwa disiplin itu tumbuh dalam diri seorang siswa, ya. Tapi yang kadang kita juga menghadapi siswa sudah pokoknya tiap hari jam 7 jam sekian ya tetap lewat. Sudah kita memberikan ya seperti di BK itu ada namanya restitusi ya. Tapi kelakuannya begitu saja. Nah, makanya itu orang biasa melakukan benteng terakhir, yaitu penegakan disiplin. Penegakan disiplin ini ada konsekuensinya. Konsekuensi ini diharapkan siswa itu merubah karakternya, ya, merubah karakternya kembali kepada bagaimana dia disiplin, ya, artinya mendidik. Jadi kita tidak bisa melihat negatif, ya, konsekuensi ini, penegakan hukum ini. Ya, walaupun ya tidak dianjurkan, ya tetap kita juga memberikan arahan-arahan positif kepada siswa untuk tidak melanggar aturan, ya. Makanya saya sebut sebagai benteng terakhir itu untuk penegakan ya berupa hukuman, ya begitu Bu Arni. Oke Pak, makasih. Ya, kasih Bu Arni. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya bisa lanjut, ya. Oke, ya. Jadi disiplin ini ya sudah tadi disebutkan, ya. Tapi dari katanya ini disiplina yang artinya belajar, ya. Tentu beda tadi yang diungkapkan ya sebelumnya. Tapi ini dari fase awal munculnya kata disiplin. Ya biasanya kata itu biasa mengalami perubahan makna ketika proses berproses, ya. Mungkin seperti ini juga. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya. Jadi motivasi intrinsik seperti tadi disampaikan Ibu Arni, ya itu motivasi muncul dalam diri, dan ini sebenarnya kita harapkan, ya. Motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab. Tanpa terperintah oleh orang lain, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Ya. Sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian yang terakhir ya untuk saya ini, ya, kebutuhan dasar manusia.
kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, ya. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya, saya tanya Bapak Ibu, kita sebagai manusia, ya, apa kira-kira kebutuhan dasar kita? Ya, artinya ketika hal tersebut tidak ada, itu bisa menyusahkan hidup. Makan, Ya. minum, Uang Pak, uang. Uang. Uang Pak, ya, Kayaknya uang yang terpenuhi. uang Pak yang utama. Iya. langsung ulti, Tidak langsung ada uang ulti. pas sakit Jangan kepala, nonton Pak. uang penaik kalau udah uang. Ini mas skill 1 dulu Bapak Ibu. Jangan langsung ulti. Tanpa uang setengah mati. Uang, ya. Ya, jadi contohnya Bapak Ibu makan dan minum, ya. Kita tidak minum, ya. Mungkin hanya kita bisa bertahan 3-4 hari tidak makan sekian hari, ya. Itu artinya harus ada pada kita, ya. Nah, kita lihat saja Bapak Ibu, ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia, ya, bertahan hidup, ya. Tadi yang sudah sampaikan bahwa ya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ya. Kemudian ya kita juga perlu kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Ya, jadi rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya. Kemudian penguasaan. Ya. Itu harga diri, berupa harga diri, pengakuan atas kemampuan, prestasi, diakui dan didengar, ya. Kemudian kebebasan, ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian bermain untuk kesenangan, ya. Ini juga kebutuhan dasar manusia, ya. Perlu juga bersenang-senang, ya. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa, ya. Kemudian apa yang memotivasi perilaku manusia? Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, motivasi ekstrinsik, ya, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Itu tadi yang disampaikan oleh Bu Arni dan Pak Asrifin. Jadi Pak Asrifin dia motivasi ekstrinsik, ya, di berupa hukuman. Nah, kemudian intrinsik ini ya untuk yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi memang dari keyakinannya begitu. Kemudian hukuman, konsekuensi, restitusi. Ini adalah bentuk ya bagaimana seorang guru ya kita bisa melihat kualitas guru apa-apa ketika siswanya bermasalah ya apakah dia memberikan hukuman, konsekuensi, restitusi. Cukup Ya. kaya Pak Torik. Oke, ya. Nanti selebihnya ini di materi selanjutnya. Oke, siap Pak Rizal. Ya, untuk sementara ya saya kembalikan ke Pak Rizal sebagai moderator. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak Torik atas presentasinya tadi. Beberapa poin yang jelaskan dari budaya positif. Nah, untuk itu saya buka sisi tanya jawab ya. Kita buka dulu sisi tanya jawab untuk 1-2 orang penanya dari materi yang disampaikan oleh Bapak Torik tadi. Mungkin sampai sebelum motivasi belajar tadi yang disampaikan oleh Pak Torik ya. Motivasi apa? Sebelum motivasi perilaku manusia. Nah, sampai mulai dari perubahan paradigma, disiplin positif dan kebutuhan dasar manusia. Jadi saya buka 2 sisi penanya. Yang pertama Ibu Pak Ardiansa, dan yang kedua adalah Ibu Arni. Dengan ini Pak Ardiansa, Pak Ardi saya persilakan. Silakan di on kameranya. Di jalan ini Pak, bukannya off kamera. Oh iya, silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Materinya cukup bagus sekali dan
saya rasa ketika itu dijalankan dengan baik, sekolah akan menjadi sekolah yang sangat gimana ya, sangat mungkin dari segi kedisiplinan sekolah sangat ideal bagus. begitu. Ideal lah. Sekolah ideal. Di atasnya sekolah PK. Oke, yang saya ingin tanyakan, yang namanya budaya kan biasanya tidak terlepas dari adanya tantangan atau masalah. Sedangkan secara teori itu sangat bagus sekali, tapi terkadang di lapangan ada saja halangan yang menjadi kendala sehingga budaya-budaya tersebut sangat sulit untuk dijalankan. Jadi yang mau saya tanyakan sini, tantangan-tantangan seperti apa yang mungkin sering atau akan dihadapi dalam membangun budaya positif tersebut, dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Itu saja pertanyaannya. Karena misalnya ini kan untuk kalangan siswa sendiri kan mungkin gampang kita tinggal arahkan, tapi banyak misalnya dengan teman seprofesi lah, sedangkan kita sini sebagai pendidik misalnya harus memberikan contoh dalam penerapan budaya positif itu sendiri. Itu saja Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih. Pertanyaan dari Pak Ardi yang cukup luar biasa bagus. Kita berikan ke Ibu Arni penanya kedua. Silakan di on-kan juga kameranya Bu Arni. Nggak bisa di-on-kan, Pak. Oh iya. Iya, silakan. Padahal mau lihat Bu Arni. Ya Miki dulu Pak, besok dilihat Kak. Oke, Assalamualaikum Ya, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya. Begini Pak, budaya positif di sekolah berusaha menciptakan atmosfer di mana setiap individu merasa dihargai, didengar dan mampu berkembang secara akademis serta sosial. Pertanyaan saya, bagaimana kalau kolaborasi antara guru dan orang tua murid dapat menciptakan budaya positif terhadap siswa agar merasa dihargai, diterima maupun bisa berkembang secara positif. Makasih Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Arni. Saya persilakan kepada Pak Torik untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Saya persilakan Pak Torik. Terima kasih Pak Rizal. Ya, pertanyaan Pak Diansa mengenai tantangan dalam penerapan budaya positif. Begitu Pak Diansa ya? Iya ya Pak. Jadi saya lihat ya secara umum yang tantangan yang utama yang kita hadapi adalah mengenai persepsi terhadap penerapan budaya itu sendiri. Jadi ada yang persepsi bahwa aturan itu harus ditegakkan untuk memaksa siswa untuk melakukan sesuatu. Ini juga salah satu pendapat. Dan memang pakar mengatakan bahwa untuk merubah karakter seseorang itu harus dipaksa dulu, kemudian nanti terbiasa, kemudian menjadi membudaya. Kemudian ada juga pendapat lain dari pakar juga mengatakan bahwa untuk bagaimana membudaya sesuatu yang kita inginkan membudaya dalam suatu tempat, katakanlah seperti sekolah, maka figur-figur di dalam sekolah tersebut harus menjadi teladan. Ya, kita sebagai guru, ya, kita harus memberikan contoh terhadap siswa-siswa kita, apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kemudian hal-hal juga yang kita harus perhatikan adalah bagaimana karakter siswa itu bisa mengadopsi budaya-budaya lokal untuk dikembangkan pada suatu sekolah, ya, seperti budaya tabe, ya, itu juga kita harus ya kembangkan, ya. Kemudian budaya-budaya lain yang berhubungan dengan jadi intinya bahwa kita sebagai guru harus memberikan teladan terhadap siswa-siswa kita, ya. Kita tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang baik sementara kita tidak melakukan, ya. Begitu Pak Arni. Kemudian Ibu Arni. Ya Pak. Ya, Ibu Arni, ya. Jadi tentu yang kita harus
harapkan di sini yaitu keterlibatan orang tua dalam membangun karakter anak. Jadi kita sebagai guru itu bukan tumpuan dalam mengubah karakter. Ada beberapa faktor. Kenapa Risa? Oh iya, oke lanjut. Oke, saya Silakan, lanjut. Jadi mengubah karakter siswa dalam lingkungan sekolah itu tidak menjadi tumpuan seorang dari guru dari sekolah tersebut. Jadi persepsi selama ini ya seolah-olah sekolah ini menjadi bengkel manusia ya, padahal tidak. Ada beberapa faktor yang bisa bersama-sama membangun karakter siswa tersebut, membangun budaya yang positif di sekolah ya, khususnya keluarga. Jadi keluarga itu adalah di mana anak-anak mendapat pendidikan yang utama dan pertama. Jadi ya biasanya efek pendidikan keluarga itu dibawa ke sekolah ya, sehingga gurunya pusing ya, BK-nya pusing dan lain sebagainya. Dan memang ini harus melibatkan berbagai pihak ya, keluarga, tokoh masyarakat ya, pemerintah dalam hal ini pembuat regulasi ya. Kita juga tidak bisa ya, paling kita di sekolah itu ya paling 8 jam kita ketemu siswa ya. Lebihnya itu di luar ya. Ini juga yang membentuk karakter siswa ya. Itu mungkin dari saya, Bu Arni. Ya, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Bu Arni? Ini Pak, kan pertanyaan saya, ini siswa merasa dihargai, didengar, dan mampu berkembang secara akademis serta sosial. Nah ini umpamanya di sekolah sudah didukung sama maksudnya sudah didukung sama orang tuanya, dihargai nih begitu sama orang tuanya, tapi di sekolah entahkah ada guru atau teman sebayanya yang mengakibatkan ini anak tidak bisa berkembang secara emosional yang positif begitu Pak, di dalam kelas ataupun di luar kelas. Baru pertanyaannya Bu Arni gimana? Takut begitu bicara ke guru karena tidak merasa dihargai begitu Pak. Bagaimana cara? Oh iya. Bagaimana caranya? Ya, Cara yang kita lakukan Pak Torik? Jadi ini di dalam ilmu BK namanya segitiga restitusi. Ada penanganan siswa. Jadi ketika kita mendapati siswa yang artinya dalam apakah istilah tadi sampaikan Ibu Ani ya, secara keilmuan akademiknya sudah bagus ya, tapi ya tersudutkan kita yang melibatkan beberapa pihak sebenarnya di sini ya. Yang pertama ya tentu guru BK-nya, kita ya tentu yang keilmuan guru BK ada pada di sini. Kemudian pengambil kebijakan ya tentu kita melibatkan ke kepala sekolah ya. Karena ketika kita menghadapi suatu masalah ya, sebenarnya yang tahu masalah tersebut adalah siswa tersebut. Jadi ada penanganan awal yang saya sarankan bahwa kita panggil siswa tersebut ya, menanyakan apa masalahnya ya, kemudian ya apakah masalahnya itu berhubungan dengan siswa di sekolah atau berhubungan dengan pihak ketiga, seumpamanya ada pacarnya apakah bermasalah, atau memang ya dari keluarganya pemanya tekanan apakah dan lain, tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, karena yang begini itu masalahnya berbeda, itu juga penanganannya berbeda ya. Ya. Jadi ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa model penanganan seperti ini ada namanya segitiga restitusi ya, kita panggil siswanya, tanyakan masalahnya, dan kita tidak dia untuk apakah dia ada solusi untuk dia lakukan ya, kita hanya mendampingi ya, umpamanya saya mau begini Pak ya, kita arahkan ke arah begitu ya, apa dia mau ya, apa ya kendalanya ya begitu Bu Arni. Oke siap Pak, makasih Pak atas jawabannya. Ya, terima kasih. Jadi untuk persentase dari Pak Torik
Alhamdulillah sudah selesai dan sisi tanya jawab juga kami sudah lakukan. Alhamdulillah, terima kasih atas presentasi dari Pak Torik. Jadi saya sedikit menyimpulkan bahwa budaya positif ini cukup luar biasa yang kita bisa lakukan di sekolah masing-masing Bapak Ibu, sehingga budaya positif ini bisa dikembangkan dan bisa ditingkatkan lagi. Untuk cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Ya, selanjutnya ya saya persilahkan kepada Bapak Ibu, siapa tahu masih ada yang mau ditanyakan atau ada masukan untuk persilahkan Bapak Ibu. Ada? Ya, yang mau bertanya atau ada mau dikomentari silakan raise hand atau bisa langsung buka open mic-nya, langsung bertanya. Oke. Ya, Ibu Rasnawati, silakan Ibu. Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin kalau saya di sekolah Pak, kondisi untuk komunikasi dengan orang tua itu Pak masih sangat bisa dikatakan masih sangat sulit. Karena saja anak-anak orang tua sudah tahu anaknya bermasalah, diundang ke sekolah pun tidak hadir. Beda kalau misalnya undangannya dalam bentuk beasiswa, mungkin satu kali undangan langsung hadir semua.
Tapi kalau masalah atau yang berhubungan dengan kenakalan anak, itu kadang-kadang mereka susah sekali untuk hadir di sekolah. Kadang sampai panggilan 3 kali pun tidak hadir. Sementara sekarang kan program ATS, anak-anak tidak boleh lagi tidak sekolah atau bahkan tinggal kelas. Nah, itu kira-kira menurut Bapak bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai guru kalau kita ingin selalu ingin sampai ke tingkat yang menurut Bapak menjadi manajerial. Kan itu adalah impian kita bersama, bahwa dengan manajerial kita bisa mengubah anak-anak tanpa adanya hukuman ataupun dengan suara yang keras. Mungkin sedikit tanggapan dan bisa diberikan masukan supaya saya nanti kembali ke sekolah bisa menerapkan itu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Pak, kalau ada yang bisa memberikan jawaban, sebenarnya sangat berharap diberikan masukan ataupun jawaban, karena itulah realita yang terjadi di sekolah saya, Pak. Oh iya. Atau karena ini adalah forum diskusi, ya saya serahkan ini, ada yang raise hand, Pak Rizvaldi mungkin ada bisa kasih masukan. Ya. Ya, tabe Pak. Mungkin sedikit masukan saja. Lebih tepatnya ada sedikit pengalaman juga terkait dengan masalah ketika orang tua diberikan informasi terkait kelakuan anaknya di sekolah. Kadang ya negatif lah ya, bahkan ya orang tua mungkin dalam dirinya orang tua siswa itu mungkin ada rasa malu. Rasa malu inilah yang mesti ya namanya kita ingin menuju guru sebagai posisi manajer itu, ya memang kita harus merangkul baik itu siswa, ya kita anggap sekolah ini sebagai kita perusahaan. Nah, kita ingin menjadi manajer di dalamnya. Otomatis peserta didik atau siswa di kelas itu kita anggap sebagai bawahan. Nah, kita harus mengerti dulu kebutuhan dari bawahan ini seperti apa, baru kita melakukan yang namanya tindak lanjut tadi itu. Termasuk juga itu ya kita harus tahu latar belakangnya orang tuanya ini. Latar belakang orang tuanya ini bagaimana, apakah memang orang tuanya ini memiliki latar belakang yang seperti apa, nah baru kita bisa menilai. Nah, kalau mau dibilang tindak lanjut yang cepat, mungkin kita harus datangi dia punya lingkungan, artinya kita datangi ke rumahnya dulu. Kita datangi rumahnya kalau memang orang tuanya tidak berkenan untuk hadir karena malu. Nah, saya juga akan posisikan diri saya sebagai orang tua ketika anak saya melakukan hal yang negatif di sekolah, pasti dalam diri kita pasti malu. Ya lebih baik kalau misalkan ada informasi yang positif atau beasiswa atau prestasi, ya kita bahagia saya sebagai orang tua. Tetapi kalau anak kita melakukan hal negatif kan pasti malu. Mungkin ibu juga, saya maaf ya, mungkin ibu juga dalam sebagai orang tua pasti merasa bahwa kalau misalnya kita dipanggil ke sekolah dalam hal ini, ditahu informasinya anaknya bagaimana, kita pasti malu. Nah, oleh karena itu sebagai kalau misalkan guru ingin mencapai yang namanya manajerial di situ, maka kita harus tahu kebutuhan, kita harus tahu psikis dari jangan anak saja yang harus ditahu kebutuhannya, melainkan juga kita harus mengetahui orang tuanya ini apakah memang orang tuanya memang tidak mau datang karena malu ataukah memang ada kesibukan. Kita harus tahu itu saja Bu, dari saya. Kasih. Oke, terima kasih Pak Rizvaldi. Ini jawaban luar biasa menurut saya ini. Bagaimana Bu Rasna? Terima kasih banyak Pak atas masukannya. Artinya sebagai guru kita harus mengerti apa kebutuhan dari murid. Mungkin terima kasih atas tanggapan dari Bapak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanggung jawab kita sebagai guru ya tanggung jawab yang sangat luar biasa, karena kita selain mendidik anak orang ya kita juga harus memberikan
harus menjadi motivator, harus menjadi teman, ya manajer dan lain-lain sebagainya. Ya. Itulah yang sebuah kisah mengenai guru. Ya, kita sebagai guru semua ini ya tentu pernah melalui hal-hal itu semua. Ya, kami harapkan Bapak Ibu tetap di room ini, ya walaupun seumpamanya off-kan kamera, tapi kami butuh ini peserta untuk nanti kami sebagai syarat untuk mengupload ke LMS. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak.
Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1.
Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Oke, sudah selesai Pak. Selesai. Iya, sudah selesai Pak videonya. Ini dari Pak Somad dan ya, berarti kembali lagi ke guru harus lebih sabar dengan melakukan pendekatan-pendekatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ini. Alhamdulillah kita sudah berada di ujung kegiatan kita, di akhir kegiatan kita. Alhamdulillah kegiatan kita ini sudah berjalan dengan maksimal. Jadi saya ambil alih untuk kegiatan pada hari ini. Jadi sebelum kita akhiri, saya persilakan dulu 2 orang untuk melakukan refleksi, satu dari Bapak, satu dari Ibu, mengenai refleksi kegiatan kita pada hari ini. Disiplin positif, diseminasi disiplin positif. Ya, mungkin ada dari teman-teman yang bisa mewakili, dari satu dari bapak-bapak dan satu dari ibu guru dan satu bapak guru. Saya persilakan kepada bapak dulu. Saya persilakan kepada bapak yang di atas yang sudah senyum. Saya persilakan Pak untuk melakukan refleksi pada diseminasi budaya positif pada hari ini. Oh, silakan Bapak yang angkat tangannya tadi. Saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator Pak Rizal. Ya, saya mencoba merefleksi kegiatan hari ini. Ya, jadi pertama yaitu bagaimana itu pembelajaran paradigma baru, bahwa pembelajaran berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Yang dulunya ketika kita mengajar, ya, dulu kita masuk kelas membawa buku satu arah pembelajarannya, ya, kita harus sudah hilangkan seperti itu. Jadi kita harus ya mengalihkan ya jadi berpusat pada siswa. Yang pendekatannya lebih aktif, kolaboratif dan berbasis proyek. Kemudian disiplin positif dalam mengelola perilaku siswa. Pendekatan disiplin positif yang berfokus pada pengembangan karakter dan bertanggung jawab diri dapat diterapkan daripada hanya memberikan hukuman. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini seperti di sekolah siswa, tentunya apabila kebutuhan siswa terpenuhi, ini bisa menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri dan menjadi fokus. Kemudian segitiga restitusi dalam penanganan pelanggaran atau ada konflik di suatu sekolah, itu pendekatan segitiga restitusi
sebaiknya dikedepankan, yang artinya ya melibatkan pengakuan bagaimana kesalahannya bisa diperbaiki, kemudian kita reintegrasi namanya kembali ke dalam komunitas supaya bisa diterapkan hal-hal seperti itu. Kemudian keyakinan kelas ini juga perlu yang untuk pemahamannya, yaitu ya supaya memberikan pengakuan dan penghargaan atas upaya dan prestasi siswa. Kemudian keyakinan kelas ini juga menciptakan budaya saling percaya, empati dan saling mendukung. Ya, demikian mungkin refleksi dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih refleksinya dari Bapak. Saya persilakan kepada Ibu Rasna untuk melakukan refleksi pada diseminasi disiplin positif pada hari ini. Dengan ini saya persilakan Ibu Rasna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Paparan materi yang sungguh sangat luar biasa Pak mengenai budaya positif, memberikan saya ilmu baru bahwa ternyata budaya positif ini sangat luar biasa jika diterapkan di sekolah. Ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari pemaparan hari ini mengenai nilai-nilai kebajikan, ternyata dalam pembuatan keyakinan kelas kita juga harus mempertimbangkan mengenai nilai-nilai kebajikan apa yang akan kita capai dari keyakinan kelas tersebut. Kemudian penyusunan dari bentuk kalimatnya dari kalimat negatif yang diubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian dalam penyelesaian masalah ada segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi ini jika kita berhasil menerapkannya ke siswa, menurut saya ini sangat luar biasa. Kita bisa menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, kemudian menanyakan keyakinan dari anak-anak itu sendiri, sehingga jika segitiga restitusi ini kita terapkan, maka murid akan jauh lebih yakin bahwa masalah yang dia buat dapat dia pecahkan sendiri solusinya. Terus peran guru, 5 kontrol peran guru mulai dari penghukum, teman, kemudian pembuat rasa bersalah. Walaupun saya sadari sebagai guru selama ini saya mengajar, mungkin saya identik kepada penghukum. Tapi alhamdulillah dengan adanya pemaparan materi hari ini, semoga saya dapat menjadi guru yang lebih naik lagi tingkat kontrolnya, dari penghukum mungkin bisa menjadi teman hingga sampai menjadi manajerial dalam menyelesaikan masalah kepada murid-murid saya di sekolah. Jadi sungguh sangat luar biasa Pak, saya sangat merasa senang dengan adanya pemaparan materi hari ini karena saya dapat memperoleh ilmu baru tentang budaya positif yang ada di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rasna sudah memberikan refleksi kegiatan pada hari ini. Mungkin kita akhiri kegiatan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin saya persilakan dulu yang baca doa ini. Siapa ini baca doa ini? Pak Respaldi. Baiklah, untuk menutup acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga yang setelah acara kegiatan yang kita ikuti ini, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan selalu mendapatkan juga perlindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampun dan bertobat kepadamu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah akhirnya pada hari ini kita sudah melakukan satu kegiatan ya, diseminasi budaya positif yang kita lakukan.
Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang hadir pada room meeting kita pada hari ini, Google Meet kita pada hari ini. Semoga Bapak Ibu Guru hebat yang hadir di room meeting ini bisa mendapatkan ilmu dan mengamalkan apa yang kami berikan tadi, dijelaskan dari ketiga pemateri tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa amalkan di sekolah kita masing-masing. Terus sebelum diakhiri, mohon maaf apabila ada salah kata dari kami bertiga, ya, dari pemaparan materi, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena kami juga ini manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Mungkin itu dari pertemuan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas materinya.